Kenapa lu nggak motong jalan aja kayak biasanya, Din? Jalan itu rusak, Bon. Kita belum bisa lewat sana. Emangnya nggak ada jalan lain yang lebih dekat? Tahu gua sih nggak ada. Lagi pula, ini jalan yang sering buat lewat orang kampung sini, Bon. Udahlah, nggak apa-apa. Agak lama dikit, yang penting kita sampai rumah. Emangnya kenapa, Bon? Kelamaan kalau lewat sini. Gue juga udah lapar banget nih dari tadi. Mana masih jauh lagi? Alah, lu nggak bilang dari tadi sih. Ya, gua kira kita bakal lewat jalan yang biasa. Makanya gua nggak ngomong. Ya udah kalau gitu. Ntar kalau di depan ada warung, kita mampir dulu deh. Nah, itu ada warung, Pon. Kita ke situ aja ya. Iya deh, Din. Pak, pesen 2 ya. Din. Kayaknya dibungkus aja deh. Takutnya kemalaman ntar pulangnya. Oh, ya udah deh. Pak, bungkus aja ya. Iya, Mas. Pak, ngomong-ngomong, Bapak dagang di sini udah berapa lama, Pak? Saya di sini udah 20 tahun lebih, Mas. Wah, udah lama juga ya. Tapi, saya kok baru lihat warung Bapak ya di sini. Ah, Masnya aja kali yang jarang lewat sini. Iya sih, Pak. Oh iya, Pak. Saya numpang cuci muka ya, biar nggak ngantuk. Iya, Mas, silakan. Nanti Mas cuci mukanya di sumur aja ya. Sumur itu, Pak. Iya, Mas. Waduh, kok baunya nggak enak gini sih sumur ini? Kayak bau bangke. Jadi ngerasa aneh nih gua. Lah, cepet banget lu, Bon, cuci mukanya. Nggak jadi, Din. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Pak, sumur itu udah lama ya dibuatnya? Iya, Mas. Sumur itu udah ada semenjak saya dagang di sini. Para pedagang di sini juga merasa terbantu dengan adanya sumur itu. Banyak orang yang ngambil air di situ. Airnya jernih dan bagus deh buat para pedagang. Ngomong-ngomong, emang Bapak nggak takut dagang sampai jam segini? Enggak, Mas. Saya udah biasa sampai malam begini. Din, lu merhatiin orang yang lewat tadi nggak? Kenapa emangnya, Bon? Kok wajah mereka pada pucat gitu ya? Gua ngerasa ada yang nggak beres, Din, sama tempat ini. Ah, lu mah kebiasaan. Gak ada tempat yang beres di mata lu mah. Oh iya, Pak. Bapak di sini nggak pernah ngeliat hantu gitu? Enggak tuh, Mas. Emang kenapa? Tempatnya sepi banget gini. Dari tadi aja baru ada orang yang lewat. Dulu mah di sini rame. Banyak pedagang dan warga yang jual beli di sini. Berarti dulu di sini itu kayak pasar gitu ya, Pak? Iya, Mas. Wah, biasanya banyak preman tuh, Pak, kalau ada pasar gitu. Kok Masnya tahu? Ya, dulu teman saya juga preman, Pak. Tapi sekarang dia udah tobat. Lah, siapa, Din? Si Tito, Bon. Oh iya ya. Dasar kalian orang-orang jahat. Pergi dari sini. Wah, dia jadi hantu, Din. Wah, ayo Bon, pergi. Din, lu ingat kejadian semalam nggak? Ingatlah, Bon. Emang kenapa? Gua rasa hantu semalam itu ada hubungannya deh sama sumur yang ada di deket warung itu. Lah, kata siapa lu? Soalnya semalam gua nggak jadi cuci muka gara-gara ada yang aneh sama sumur itu. Aneh gimana? Sumurnya ngeluarin bau nggak enak banget, Din. Kayak bau bangke. Ah, yang bener lu. Beneran, Din.
Kalian habis dari sumur tua di samping jalan desa pada Urip ya? Loh, kok Pak No tahu? Pak No juga pernah ke sana. Saya tahu tuh cerita tentang sumur tua dan hantu pedagang itu. Soalnya dulu saya pernah ngontrak di dekat situ. Dan saya juga setiap hari ngambil air dari sumur tersebut buat mandi dan masak. Terus, gimana ceritanya bisa sampai ada hantunya gitu, Pak? Dulu sebelum sumur itu angker, ada seorang pedagang kaki lima di sana. Sampai suatu hari ada dua orang preman yang mendatanginya. Ternyata bukan mau membeli, mereka justru merampok. Pedagang itu tidak terima, kemudian melawan preman itu, hingga akhirnya babak belur. Lalu, pedagang itu tidak sadarkan diri, kemudian dibuang ke dalam sumur. Keesokan harinya, dia ditemukan dalam keadaan meninggal di dalam sumur itu. Sejak saat itu, sumur itu jadi angker, karena arwah pedagang itu masih belum tenang. Sampai akhirnya, orang yang tinggal di sekitar sumur pun pada pindah. Waduh, tragis banget ya. Iya, Pon. Gue juga jadi kasihan sama arwah pedagang itu. Gimana kalau kita bantu arwah itu supaya bisa tenang? Ah, Oga, Din. Takut gua. Tenang, Pon. Kita ngajak Pak No sama Pak Ustadz juga. Kalau sama lu doang mah, aku juga takut, Pon. Hehehe. Gimana, Pak? Pak No mau kan ikut saya sama Bono? Iya deh, saya ikut. Tuh kan, Pon. Pak No udah mau ikut. Gimana? Ya udah deh kalau gitu. Gua juga ikut. Di sini, Din. Iya, Pak. Kemarin saya sama Bono beli makanan di sini. Terus dia jadi hantu. Nggak salah lagi. Sumur ini yang saya ceritain ke kalian kemarin. Ya udah, lebih baik kita doain sekarang aja supaya arwah pedagang itu bisa tenang. Mau apa kalian ke sini? Pergi dari sini atau kalian akan merasakan akibatnya. Waduh, Bon. Dia muncul lagi. Itu Pak hantunya. Jangan ganggu tempat ini. Hei, kami cuma mau berdoa supaya kamu bisa tenang. Iya, kami cuma mau nolongin kamu. Kami itu nggak punya niat jahat di sini. Percuma, aku tidak akan tenang. Terus, gimana caranya supaya kamu tenang? Aku akan tenang jika sudah membunuh dua preman itu. Waduh, maaf ya, kalau untuk kami nggak bisa ngebantu. Paling tidak, kalian harus bisa membuat mereka di penjara. Atau aku akan terus mengganggu orang yang melewati sumur ini. Terus, gimana kita bisa nemuin preman itu? Kita aja nggak kenal. Emang mereka biasa nongkrong di mana sih? Dia biasa nongkrong di warung kopi Buati. Tapi kita nggak bisa memenjarakan orang gitu aja. Apalagi kalau nggak ada bukti kejahatan yang dilakukannya. Kita harus punya bukti yang kuat. Emangnya kapan kejadiannya? Kejadiannya sekitar 15 tahun yang lalu. Semenjak saat itu, saya juga memutuskan untuk pindah dari sini. Kalau gitu, nanti kita pikirin dulu ya solusinya. Ya udah, kita pulang dulu aja. Udah larut malam juga nih. Kita kan mau ngeronda. Lah, Bon, kenapa lu? Mukanya lesu amat. Aduh, parah Din. Gua susah tidur semalam. Gua kepikiran hantu sumur tua itu terus. Gua takut diteror. Wah, iya ya. Ngeri juga ya kalau sampai dia neror kita. Terus gimana nih? Apa kita samperin aja ya itu preman? Samperin kemana? Ya, ke warung kopi Buati lah. Kan semalam hantunya yang bilang begitu. Oh iya, ya udah yuk. Kalau ketemu, langsung aja kita lapor polisi. Biar cepet kelar ini masalahnya. Ya udah yuk. Hei, kalian mau kemana? Saya sama Udin mau grebek preman yang bunuh pedagang itu, Pak. Supaya cepet tenang arwahnya. Saya saranin, jangan dulu deh. Kalian nggak punya barang bukti yang kuat buat menahan preman itu. Kalau kelamaan, saya takut hantu itu jadi neror kita, Pak. Iya, Pak No.
Saya aja semalam sampai susah tidur. Soalnya takut diteror sama hantu sumur tua itu. Ayo Pun, mumpung masih siang. Siapa tahu tuh preman beneran di warung kopi Buati. Ya udah deh kalau gitu. Saya ikut kalian. Takut kalian kenapa-napa di sana. Lah, Din, kok warung kopinya bobrok gini sih? Lu salah tempat kali, Din. Enggak, gue yakin banget di sini tempatnya. Soalnya ini satu-satunya warung kopi yang ada di tempat ini. Iya kan Pak No? Iya, setahu saya juga mereka memang sering di sini dulu. Terus gimana nih? Tempatnya udah hancur begini. Kita mau nyari kemana lagi? Gue juga nggak tahu Pun. Apa kita tanya sama hantu itu lagi ya? Oh enggak ah, lu aja sana yang nanya. Itu ada orang. Kita tanya dia aja. Pak, saya mau nanya sebentar boleh? Iya pak, silakan. Ada apa ya? Warung kopi ini rusak sejak kapan ya? Oh, warung kopi ini udah rusak setahun yang lalu pak. Soalnya ditinggal sama pedagangnya. Saya juga dulu sering ngopi di sini sebelum warung kopi ini kosong. Lah, berarti Bapak tahu dong kalau ada dua preman yang biasa nongkrong di sini. Iya mas, dulu memang ada 2 orang preman yang suka nongkrong di warung kopi ini. Mereka sering merampok dagangan milik pedagang sekitar. Termasuk warung kopi ini juga sering dimintain uang. Wah, nggak salah lagi nih. Oh iya, Bapak tahu nggak sekarang mereka di mana? Kalau itu saya nggak tahu mas. Tapi saya tahu alamat rumah salah satu preman itu. Lah, kebenaran tuh. Emang rumah preman itu di mana, Pak? Nggak jauh dari sini. Kalian lurus aja. Nanti pertigaan pertama belok kiri. Nah, rumahnya paling ujung tuh. Oh, ya udah deh, Pak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ayo, Din, kita ke sana. Ini, Din. Iya Pun, udah kita teriakin aja biar tuh preman keluar. Woi, Woi, keluar lu. woi. Dasar Jangan preman. ngumpet di dalam Woi, lu. orang jahat. Keluar lu, Keluar lu penjahat. preman. Dasar Woi. preman. Hei, kita coba ketuk pintunya aja deh. Ah, kelamaan Pak. Woi, cepet keluar. Woi, woi, woi. Loh, Din, kok anak kecil yang keluar? Lah, iya Pun. Dek, ini beneran kan rumah preman yang suka nongkrong di warung kopi Buati? Iya om, itu ayah saya. Oh, terus sekarang ayahnya di mana? Ayah saya udah meninggal om. Aduh, maaf ya Dek. Kalau boleh tahu, meninggalnya kenapa ya? Setahun yang lalu, ayah saya dan temennya bikin ulah lagi. Lalu, ada beberapa pedagang yang tidak terima. Kemudian, mengejar ayah saya dan temannya. Mereka tertangkap di depan warung kopi Buati dan dikeroyok para pedagang pasar sampai meninggal. Kami turut berduka cita ya, Dek. Iya, Dek. Maaf ya, kalau kami datang kurang sopan. Iya, nggak apa-apa kok. Kita boleh minta tolong gak ya? Minta tolong apa om? Kita pengen tahu di mana tempat mereka dikubur. Udah ya, saya harap kamu bisa tenang. Jangan ganggu warga yang lewat atau yang dekat sumur itu lagi ya. Soalnya kan yang kamu pengen semua udah terjadi nih. Kami juga akan berdoa supaya kamu bisa tenang. Oke?